Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pernah mendengarkan nasyid ini enggak? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu. Nah, banyak ya. Kemarin kita libur. Ada yang tahu nggak liburnya libur kenapa ya? Atau memperingatin apa? Ada yang nanya nggak ke ayah, ke bunda, bun, kok kita libur ya? Nah, ada yang tahu? Kita kemarin libur Maulid Nabi. Apa tuh Bu? Maulid Nabi itu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak udah tahu ya? Siapa itu Nabi Muhammad itu? Nah, itu adalah idola kita semua. Idola Bu Indri, idola ayah bunda, idola kita umat Nabi Muhammad, umat Islam. Nabi Muhammad itu siapa sih Bu? Nah, nanti anak-anak boleh cari nih kisah atau sirah tentang Nabi Muhammad. Atau nanti ya kita akan cerita kembali. Nah, untuk hari ini Bu Indri akan bercerita sedikit tentang sifat mulia Nabi Muhammad, sifat mulia Rasulullah. Masya Allah, sangat banyak loh anak-anak. Nabi Muhammad itu adalah tauladan kita. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran berjalan, diibaratkan seperti itu. Tahu kan anak-anak ya, Al-Quran itu apa ya? Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk hari ini Ibu akan bercerita dikit nih tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membalas dengan kebaikan. Apa tuh maksudnya Bu? Nah, apapun yang Rasulullah lakukan, misalnya Rasulullah diejek, dihina, ataupun kok anak-anak bilang ada dipukulin, dilempar, pokoknya dengan perbuatan yang tidak baik, Rasulullah akan membalas dengan kebaikan. Beda sama kita ya anak-anak ya. Nih misalnya kalau di sekolah aja ada teman-teman yang jahil nih yang ngisengin, udah deh kita balas lagi. Nah, gimana sih ceritanya? Oke, ini akan cerita ya. Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang seperti Rasulullah. Oke ya. Beliau sangat tidak menyukai sifat keras, sifatnya tidak berlaku sifat kasar, dan juga tidak menyukai sifat yang kejam. Jadi sifat-sifat yang jelek itu tidak ada di dalam diri Rasulullah. Rasulullah ini ya memerintahkan kita mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Nah, ngajaknya dengan gimana? Mengajaknya dengan jalan yang baik dan lemah lembut. Rasulullah mengajak dan berkata, jika kita berbuat baik kepada orang lain, tidak mungkin orang lain itu juga akan berbuat jahat kepada kita. Nah, misalnya nih kita sudah disakitin, jangan kita balas dengan tindakan yang sama. Misalnya anak-anak, ada teman gak sengaja mendorong, gak sengaja loh. Nah, tiba-tiba kok aku didorong sih? Mendorong balik atau kembali membalas. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita membalasnya dengan kebaikan. Nah, beliau tidak pernah membalas dendam. Beliau tidak pernah memukul kecuali saat berjihad, saat berperang. Nah, nanti kita akan cerita ya anak-anak ya tentang sirah Nabi Muhammad. Nah, selain itu apalagi? Rasulullah juga tidak cepat marah. Ingat loh, tidak cepat marah. Jadi malu ibu. Dan memaklumi orang yang berbuat salah karena tidak tahu atau lupa. Nah, sahabat Anas meriwayatkan, bercerita nih,
Aku berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memakai sorban. Tahu ya sorban anak ya? Yang dililit ya, yang dililit di kepala ya biasanya. Beliau memakai sorban yang tebal, buatan Najran. Oh, bukan di kepala aja ya sorban itu. Kalau Bu ini kebayang ada yang di kepala, ternyata sorban itu dililit di lehernya. Tiba-tiba ada seorang desa yang menarik sorban tersebut dengan keras. Nih lagi di leher, nih lagi dililit, truk, ditarik dengan keras dan kasar. Anak-anak kebayang ya, itu sorban dililit itu di leher biasanya ini ya, melingkar-lingkar gitu, melingkar-lingkar, pokoknya melilit deh itu. Nah, kemudian ada truk ditarik dengan keras. Coba, apa yang anak-anak rasakan ketika ditarik? Sakit nggak? Wah, tentu sakit sekali. Sampai-sampai itu tarikan dari penduduk desa itu membekas di bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, "Hai Muhammad, berilah aku harta yang ada padamu." Ketika penduduk desa itu berkata dengan kasarnya dan membentak seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menoleh dan tertawa. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Setelah ditarik, dibentak, Rasulullah bukannya marah. Dia berkata kepada sahabat, "Sahabat, berilah penduduk itu uang." Masya Allah ya anak-anak ya. Kalau kita udah ditarik, udah sakit, bisa marah. Ternyata Rasulullah tidak marah, malahan memberi uang. Nah, itu baru satu anak-anak, sifat Rasulullah. Ada lagi nih, tadi yang bercerita adalah sahabat belia bernama Anas. Berikutnya Abu Hurairah. Kenal ya Abu Hurairah? Abu Hurairah itu dipanggil biasanya bapak kucing ya, karena sangat suka sama kucing. Tapi seorang hadis ya meriwayatkan, pada suatu hari seorang badui datang ke masjid. Orang kutuk datang. Lah, udah masuk nih dalam masjid. Tiba-tiba bapak-bapak ini tadi ngapain? Dia ngapain ya? Ternyata seorang badui ini buka celana, kemudian ngapain anak-anak? Nggak lihat-lihat di mana tempatnya, langsung kencing. Itu di masjid loh. Jadi dia cari tempat yang seharusnya kalau kita kan ke masjid itu kita pergi dulu ke kamar mandinya atau ke toilet. Tapi penduduk Baduy tadi dengan seenak cuk langsung masuk ke masjid. Suka-suka dia, di situ tempat sholatnya Rasulullah bersama para sahabat. Langsung aja langsung kencing. Kebayang nggak anak-anak? Air kencingnya itu ada di mana-mana kan, kencingnya seenaknya tuh. Nah, kebayang anak-anak ya. Nah, melihat hal tersebut, tadi kan para sahabat bersama Rasulullah. Langsung nih, kebayang nih, ini rumah Allah katanya, ini tempat ibadahku. Langsung marah. Langsung nih para sahabat berdiri dan berhamburan. Mau ngapain? Memukulin orang Baduy tadi. Nah, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Pada saat sahabat udah mau berdiri nih, mukanya udah merah, udah geram banget, Rasulullah mencegah. Dia bersabda, biarkan orang Baduy itu, dan siramlah bekas kencingnya. Masya Allah. Itu kalau kita ngeliat udah di masjid, kencing sembarangan lagi ya. Nah, yang dikatakan Rasulullah apa? Biarkan dia kencing itu. Orang Baduy itu kemudian tinggal dibersihkan, tinggal disiram bekas kencingnya. Masya Allah. Ternyata apa anak-anak? Dari sifat ini kita melihat ternyata Rasulullah sangat mudah
memaafkan, dan apalagi dan memaklumi. Memaklumin itu apa? Memaklumi ketidaktahuan orang Baduy tadi. Kan kita pasti barangkali orang Baduy tadi nggak tahu sebenarnya tidak boleh kencing di dalam masjid. Itu kan tempat sholat. Kalau kita sholat kan harus bersih dari segala najis. Nah, ternyata Masya Allah ya anak-anak ya, Rasulullah segera memaafkan. Karena Rasulullah bisa jadi orang Baduy itu tidak tahu, tidak paham. Nah, kita juga seperti itu anak-anak ya. Jadi memang inilah benar-benar contoh yang sangat-sangat harus kita ikuti. Itu baru 2. Berapa ayo ceritanya tadi yang pertama, pada saat ditarik sorbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Yang kedua, pada saat ada seorang orang Baduy kencing sembarangan, Rasulullah memahami, oh orang Baduy itu nggak mengerti. Kemudian satu lagi nih ada, di mana kita lihat kesabaran Rasulullah, Masya Allah ya. Nah, pada suatu hari ada seorang yang bernama Hakam bin As pergi mencari-cari Rasulullah. Hei, mana ya Rasulullah, katanya. Dia muter-muter tuh nyari-nyari. Mana ya Rasulullah, tanya. Hei, kamu ngeliat Rasulullah nggak? Pokoknya dia mencari-cari. Nah, akhirnya Hakam bin As tadi bertemulah dengan Rasulullah. Hakam bin As melihat, wow, Rasulullah SAW sedang berdiri. Wah, itu dia. Dia manggil, Muhammad sedang berjalan sendirian. Maka diikutinnya tuh dari belakang. Rasulullah di depan, tek jalan. Ikutinnya, lagi diikutinnya, lagi. Terus ngapain nih Hakam bin As di belakang? Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Hakam bin As itu? Ternyata Hakam bin As itu mengikuti Nabi Muhammad dari belakang dengan mengejek. Ngejek gimana sih? Tahu sendiri deh anak-anak. Misalnya lagi nggak suka nih dengan seseorang, di belakang ekspresi wajahnya memunyungkan bibir atau mencela atau mengejek, pokoknya sangat-sangat tidak menyenangkan. Nah, kalau Bu ini gambar kan jelek deh kayaknya, jadi bisa deh pokoknya kalau kita lagi nggak suka sama orang tuh kita kan suka bersikap yang tidak baik deh, pokoknya kita mengejek lah. Nah, ternyata Hakam bin As tadi kemanapun Rasulullah diikutinnya. Pada saat Rasulullah menoleh ke belakang, wah, ada Hakam bin As. Apakah Rasulullah marah? Ternyata tidak. Rasulullah tidak marah sama sekali. Bahkan Rasulullah menasehati Hakam bin As agar segera menghentikan perbuatannya. Nah, ketika diingatin seperti itu, Hakam bukannya menghentikan perbuatannya, malah tambah menjadi-jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, dan Allah maha mengetahui. Akhirnya Hakam bin As oleh Allah diubahlah hidung dan mulutnya sebagaimana Hakam bin As tadi mengejek Rasulullah. Nah, anak-anak, kita lihat ada 3 kisah tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membalas setiap kejelekan atau keburukan yang dilakukan oleh siapapun kepada beliau dengan kebaikan. Nah, anak-anak, apa nih yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Rasulullah itu? Kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Tadi, kalau kita jangan cepat marah,
kita harus bersabar apapun yang dilakukan ya. Kalaupun tidak, kita jelaskan. Nah, sama seperti anak-anak ya, ketika temannya ada yang usil atau yang ada yang iseng, anak-anak bisa bertanya, kenapa ya aku diginiin. Nah, harus sabar ya, harus sabar. Dan anak-anak, banyak sekali kisah yang bisa kita ambil dari Rasulullah, keteladanannya. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ya, dengan adanya Maulid Nabi, mudah kita kembali mengingat Rasulullah SAW, kita mencontoh sifat-sifat mulia Rasulullah. Ya anak-anak ya, PR kita, coba kita praktekkan sifat-sifat Rasulullah tadi, membalas setiap kejelekan dengan kebaikan. Insya Allah, Allah Maha melihat, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.